Hai guys, hari ini kita akan ngecek salinitas akuarium gimana caranya. Gampang, tenang aja, jangan panik. Yang pasti nonton sampai habis. Welcome to Beyond Aqualand Channel. Oke, jadi untuk ngecek salinitas akuarium air laut itu kita biasanya pakai dua ya. Antara pakai hydrometer ya, ini satu, terus atau refraktometer. Nah, ngecek kadar garam nih, hydrometer nih ada banyak merek nih, banyak model. Ada yang kayak gini, ada juga yang kayak gini. Nah, tapi kalau refraktometer itu semuanya sama, cuman paling ya beda merek. Tapi kurang lebih modelnya sih mirip banget. Tapi kalau hydrometer ada berbagai model. Oke, jadi kita langsung bongkar ya satu biar kalian ngerti detailnya dan kalian lebih cocok yang mana. Oke guys, jadi hydrometer nih ada 3. Kita bongkar hydrometer dulu. Hydrometer tuh gampang banget cara pakainya. Cuman tinggal langsung dicelupin, terus kalian taruh di tempat yang flat rata. Nah ini kalau kalian di tengah-tengah ini rada basah karena ini yang gue pakai sekarang. Nah ini yang lebih lama, mungkin udah sampai ada karatnya juga di belakangnya tuh. Ini semua sama, namanya hydrometer, cuman cara pakainya dong sedikit berbeda. Nah ini kalau kalian lihat, semua hydrometer tuh dia tuh ada detail clearnya nih gitu. Nah warna hijau ini batas amannya bagi mereka nih. Ya bagi gue juga sama sih. Jadi gue selalu, kalau gue itu selalu ngincer di angka segini, 1023, 1024, 1025 atau 1022. Oke. Sama dengan yang lainnya, itu juga sama. Ini juga ada nih. Nih kalau kalian lihat tuh. Tuh, dia warnanya beda sendiri. Gitu. Ini 3 merek yang dipakai. Kalian bisa lihat nih, yang pertama nih kita lihat dulu dari yang hydrometer yang deep level, deep 6 namanya. Itu cara pakai kayak gini doang. Itu tinggal dicelupin, habis itu kalian bisa lihat deh suhunya berapa, salintasnya berapa. Kalau fluval itu kalian bisa langsung tinggal tempel di sini. Ini tinggal ditempel dong ke kaca. Plek. Udah diemin aja. Dia didiemin tapi yang penting jangan kena arus ya. Kalau dia kena arus, dia itu bisa bahaya. Dia punya ngatur tuh gini-gini nih, naik turun. Jadi dia harus di tempat yang stabil. Nih kalau kayak gue nih, gue taruh di bagian filter belakang supaya dia nggak keganggu juga. Sama kalau kalian lihat nih di bagian belakang sini itu udah keluar alga nih. Itu karena gue waktu itu taruh di menteng, jadi dia beralga. Cuman kalau kalian taruh di filter itu enggak. Jadi kayak dulu gue sempat taruh di filter itu benar-benar bening terus, paling cuman ya lama-lama ada bintik putih-putih dari apa namanya gue lupa lah, itulah kayak kerang-kerangan gitu. Untuk hydrometer sendiri jangan sampai ada bubble ya, karena kalau ada bubble tuh kalian nggak bisa pakai ya, karena dia ntar bakal nggak stabil, malah naiknya tinggi banget. Jadi kalian harus perhatiin jangan sampai ada bubble ataupun micro bubble kecil-kecil, ada bubble sedikit ya, itu langsung nggak bisa deh. Jadi jangan sampai ada bubble-nya ya guys gitu. Nah selanjutnya ini warm one, ini yang posisinya kalian celupin gini, terus habis itu taruh diemin. Nah ini bentar gue tunjukin yang langsung dipasang, diisi tiga-tiganya. Jadi kalian bisa lihat sebentar ya, kita pasang dulu. Nah ini udah gue isi dengan cara yang tadi gue tunjukin. Sekarang gue sebelah-sebelahin semua. Ini kurang lebih bacanya sama semua, cuma ada sedikit beda nih karena tergantung penyesuaian sama dia tuh, tergantung titik di tengah-tengahnya itu. Karena kalau makin jelek atau semakin udah lama dipakai, dia semakin nggak akurat. Kayak ini kalian lihat ukurannya itu dapat di angka berapa tuh, 1020-an. Oke, dia di angka 1020-an. Deep Six ini pemakaiannya udah mungkin more than 3 years, udah tua banget. Terus kalau misalnya kita lihat yang warm one, itu dapatnya di angka berapa nih, 1022. Oke, dia di angka 1022. Dan yang terakhir yang paling gue pakai terus, yang sekarang gue pakai terus itu fluval, itu di angka sekitar 1023 1024. Nah disinilah kalian kenapa kalau bisa tuh punya hydrometer lebih dari satu, karena kalian bisa ngelihat kalau misalkan di antara 3 ini kan berarti kan yang paling miripnya adalah 2 ini, berarti yang mendekati benar adalah 2 ini. Nah itulah kenapa ada yang namanya refraktometer. Oke, ini refraktometer itu banyak juga sih sebenarnya sih merek-mereknya. Ada juga yang kosongan, tapi ntar kita bahas sebentar lagi. Kita bahasin dulu sedikit lagi kelar guys. Jangan di skip, jangan sampai quit. Nah ini cara ngeceknya kayak gini doang, dan jadi kalian bisa tahu dan kegunaannya ya.
ini kalian langsung tahu nih kadar garam berapa. Kalau misalkan kadar garam kalian kurang, itu cuman kalian tinggal tambahin air, kasih garam air laut, habis itu kalian tuang. Oke. Setelah kalian tuang itu ntar dia bakal langsung naik tuh. Nah, kadar garamnya juga kalian cek dulu ya. Misalkan kadar garam kalian tuh di angka 1023. Oke. Kalian mau naikin ke 1024. Nah, itu berarti kalian pas bikin air lautnya itu bikinnya di angka 1025 ya guys ya. Bikinnya cuma di gelas aja, nggak usah terlalu banyak. Kecuali kalian bikin akuariumnya yang 1 meter lebih, nah itu harus banyak. Tapi kalau misalkan akuarium cuma 60 70, itu kita mainnya segelas-segelas. Oke guys, itu mainnya dikit-dikit, karena kalau misalkan naiknya terlalu cepet nanti koral kalian kaget, akhirnya malah jadi stres dan bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan sampai mati ya guys ya. Jadi gitu cara naikinnya. Kalau turunin juga sama, tinggal buang air laut yang ada di akuarium kalian, habis itu kalian isi lagi sedikit. Oke, kita lanjut ke refraktometer. Gue ganti dulu hydrometer ya sebentar. Oke, ini adalah yang jenis kedua, refraktometer. Ini mereknya sebenarnya nggak terlalu banyak sih di Indo masuknya. Setahu gue tuh cuma Vivaria sama Red Sea doang. Cuman yang Vivaria ini lagi habis, sudah nggak ada lagi. Ini caranya pakainya cukup gampang. Jadi kalian buka ini, terus ditetesin air dari si air laut kalian, tetesin ke atas ini nih. Nah, setelah tetesin ini nanti kalian ngintip dari sini. Nih, ngintip dari sini tuh. Kelihatan nggak tuh kayak ada lensa tuh. Kalian ngintip terus ntar ini ditekan nih. Tuh, nyala lampu. Nah, ini bentar gue coba kasih lihat kalian ya, bisa nggak ya? Nih guys, bentar guys, kita coba tes. Tuh, kelihatan nggak guys? Nah, tuh. Jadi kayak gitu cara ngeliat ya. Nah, intinya refraktometer ini tuh lebih clear, lebih detail, dan ini juga bisa ngecek sampai kalau misalkan mata kalian minus, kalian bisa putar di sini nih. Jadi ini benar-benar lebih detail, lebih spesifik, kira-kira air lautnya berapa. Gue nggak mungkin tes ini karena gue nggak ada stoknya lagi, jadi gue nggak bisa nampilin ke kalian. Ini juga mau dikirim sebentar lagi karena udah habis. Dan ya, refraktometer seperti itu aja. Cuman kalau misalkan menurut gua, kalau misalkan akuarium kalian nggak terlalu besar-besar banget dan kalian juga piaraan koralnya nggak terlalu mahal-mahal banget, menurut gua hydrometer udah lebih dari cukup. Refraktometer ini benar-benar buat orang-orang yang penghobi, yang benar-benar serius, yang emang peduli banget sama koralnya, nggak mau sampai stres, mau ngecek salinitasnya sampai seperinci mungkin. Jadi kalian pakai ini. Kalau misalkan kalian lebih suka yang praktis, menurut gua hydrometer udah lebih dari cukup. Mungkin hydrometernya bisa lebih dari satu supaya kalian bisa tahu lebih pasti kira-kira berapa dia punya detail, kalian punya salinitas. Oke deh, jadi gitu aja cara untuk ngecek hydrometer atau cara ngecek salinitas. Gampang kan? Jadi ya sesimpel itu aja, cuman sangat penting dan sering dilupakan sama orang-orang. Jadi kalian cuman tinggal pilih mau pakai yang mana, refraktometer atau hydrometer, dua-duanya sama-sama ada. Cuman kalau yang refraktometer sih sekarang Vivaria lagi kosong. Jadi kalau kalian cari sama gua adanya yang Blue Falsi. Deep Six sama ini gua nggak ada kenalannya. Jadi yang bisa gue jual cuma Blue Val doang. Dan ini sangat gue saranin untuk kalian pakai. Oke, thank you for watching and see you next video. Bye bye.